Bapak Ibu Saudara sekalian, tambahan dari saya. Dan hari ini saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini kita sudah masuk ke gereja yang kedua dari 7 gereja dalam kitab Wahyu, yaitu gereja atau jemaat di Smyrna. Nah, gereja di Smyrna ini adalah gereja yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Gak ada teguran, tidak ada kecaman. Hanya ada 2 dari 7 gereja yang seperti ini, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Nah, gereja di Smyrna sering disebut sebagai gereja yang menderita tapi tetap setia. Jadi orang Kristen di Smyrna ini mereka punya 2 hal. Mereka rela menderita karena iman Kristen mereka, sekaligus tetap setia kepada Kristus di tengah-tengah aniaya dan penderitaan mereka alami itu. Dan Yesus memuji kondisi mereka yang seperti demikian. Nah, karena itu saudara, saya melihat kondisi gereja di Smyrna ini bisa kita jadikan satu contoh teladan bagi kita semua tentang hidup iman Kristen yang benar, yang sehat. Nah, seperti apa teladannya? Mari kita buka kitab kita dari Wahyu pasal 2 ayat ke-8 sampai 11. Kita melanjutkan yang minggu lalu. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita sekali lagi menundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kembali dididik, dikuatkan, ditegur, diajar oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan memimpin seluruh jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan. Beri kami semua telinga rohani, telinga seorang murid yang bukan hanya mendengar tapi mau juga memberikan hati, dibuka, ditegur, diajar oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Tuhan. Amin. Nah saudara, karena konteks kita di Jakarta dan secara umum di Indonesia berbeda menurut saya dengan konteks dari jemaat di Smyrna itu. Karena sebagian besar saya percaya dari kita tidak mengalami aniaya-aniaya seperti yang dialami oleh orang Kristen di Smyrna itu. Mereka dikatakan dimasukkan ke penjara, hartanya diambil, ancaman dibunuh, dan seterusnya. Nah, saya percaya sebagian dari kita, konteks hidup iman Kristen kita tidak seperti demikian. Maka saya mengambil prinsip saja dari apa yang dialami oleh jemaat Smyrna itu bagaimana mereka menghidupi iman Kristen mereka dengan luar biasa, sehingga Tuhan memuji hidup iman mereka tersebut. Nah, ada 3 hal dari kondisi mereka yang menjadi 3 poin khotbah hari ini. Hidup iman Kristen adalah hidup yang pertama siap menyangkal diri dan pikul salib, dan yang kedua hidup yang mempercayai kedaulatan Allah, dan yang ketiga hidup yang bersandar pada janji Allah. Mari kita masuk saudara, kita pelajari poin yang pertama. Hidup iman Kristen adalah hidup yang siap menyangkal diri dan pikul salib. Nah saudara, banyak orang Kristen dengan mudahnya berani berkata, saya siap menyangkal diri dan pikul salib bagi Kristus. Kalau saya mendengar kalimat seperti itu, saya rasanya dalam hati ingin bertanya kepada orang yang mengatakan hal itu. Tahukah kamu apa konkretnya menyangkal diri dan memikul salib itu? Itu bukan hal yang sepele. Rasanya pengen menanya, coba kamu berikan satu saja contoh tindakan nyata yang sudah kamu lakukan yang menurut kamu adalah bentuk dari penyangkalan diri dan pikul salib. Mengapa saudara saya berpikir demikian? Karena terkadang kita sering menggunakan jargon-jargon dalam iman Kristen tanpa sungguh-sungguh kita mengerti maknanya, apalagi melakukannya. Nah, yang dialami oleh orang Kristen di Smyrna ini adalah bagi saya contoh konkret apa artinya menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita lihat lagi ayat 9a. Ayat 9a dikatakan demikian, aku tahu kesusahanmu, aku ini yaitu Tuhan Yesus, tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jadi konteksnya jelas saudara.
Kesusahan dan kemiskinan orang Kristen di Smyrna itu yang mereka alami sebagai akibat dari iman mereka kepada Kristus. Hidup mereka menjadi susah bukan karena mereka bersalah, tapi karena iman mereka. Mereka menjadi miskin bukan karena kemalasan mereka, tapi karena Kristus. Kata kesusahan di sini itu menunjuk pada hidup mereka yang dihimpit, ditekan, dibuat sulit oleh orang-orang yang membenci kekristenan di Smyrna itu. Dan kata kemiskinan di sini menunjuk kepada satu kondisi kemiskinan yang begitu hina dari seorang pengemis. Mereka dibuat seperti demikian. Artinya saudara, orang Kristen di Smyrna ini sebenarnya tidak harus menjalani kesusahan tersebut. Mereka juga tidak seharusnya menjadi miskin. Mereka sebenarnya bisa hidup dengan normal seperti orang lain pada umumnya. Namun mereka diperhadapkan dengan satu kondisi di mana pilihannya adalah meninggalkan kepercayaan pada Yesus, atau hidupmu akan dibuat susah, dipersulit. Meninggalkan iman Kristen, atau dimiskinkan, dibuat menjadi miskin. Dan mereka saudara, orang Kristen di Smyrna ini memutuskan untuk tetap percaya kepada Yesus, tetap memegang iman Kristen mereka, siap bayar harga karena mengikut Kristus. Dan karenanya saudara, Yesus memuji mereka dengan mengatakan, walaupun kamu susah dan miskin, namun kamu kaya. Nah saudara, apa sebenarnya ada di balik sikap iman jemaat di Smyrna yang luar biasa itu? Bagi saya ada nilai-nilai hidup yang luar biasa di balik tindakan mereka yang berani mengambil sikap, kami tidak akan meninggalkan Kristus. Saya lihat di situ ada beberapa saudara. Kita bisa lihat ada sikap yang berani mengorbankan hak untuk mereka bisa hidup normal karena iman mereka. Mereka tahu mereka harusnya bisa hidup normal, tapi kalau iman menuntut mereka tidak bisa hidup normal, mereka korbankan hak itu. Dan ada sikap saudara yang dengan rela berani pilih jalan yang sulit dan penuh resiko ketika iman mereka membawa sampai ke titik itu. Lalu ada yang ketiga saudara, sikap yang menurut saya ada di balik dari keberanian mereka. Ada sikap mereka menjadikan Kristus benar-benar sebagai yang terutama, terindah dalam hidup ini, melebihi semua yang ada di dalam dunia ini. Sehingga mereka berkata, silahkan ambil pekerjaan saya, tapi jangan ambil Kristus dari hidup saya. Dan yang keempat, ada sikap yang menjalani hidup dengan memakai nilai hidup yang rohani, dengan perspektif kekekalan. Mereka tahu walaupun mereka dimiskinkan saat ini, tapi mereka kaya di hadapan Allah. Dan semua sikap tersebut, saudara, kalau boleh saya ringkas, menjadi satu sikap yang kita kenal sebagai sikap menyangkal diri dan pikul salib. Nah saudara, sebagian besar dari kita mungkin tidak mengalami persekusi, aniaya, ancaman dari orang-orang yang membenci Kristenan, yang membuat harta benda kita direbut, pekerjaan atau usaha kita diambil, keluarga kita dibunuh, dan seterusnya. Mengerikan itu. Dan bersyukurlah saudara, kita hidup di tempat dan zaman di mana kita bisa tetap memegang iman Kristen kita tanpa perlu menghadapi tantangan seberat yang dialami oleh orang Kristen di Smyrna itu. Namun saudara, kita harus berhati-hati karena kenyamanan hidup sebagai orang Kristen yang kita alami saat ini dapat membuat kita lupa apa esensi dari menjadi orang Kristen, apa esensi dari menjadi seorang pengikut Kristus. Dan mari saudara, dari apa yang tadi kita baca tentang jemaat di Smyrna, mari kita bandingkan hidup iman kita dengan hidup iman orang-orang Kristen di Smyrna saat itu. Ketika orang Kristen di Smyrna dianiaya begitu rupa sehingga harus mengorbankan hak mereka untuk bisa hidup dengan normal, apakah kita yang tidak mengalami aniaya ini telah hidup sebagai orang Kristen yang rela menjalani hidup yang tidak normal di mata dunia karena Kristus? Pengorbanan apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Dan ketika orang Kristen di Smyrna itu berani mengambil jalan yang sulit dan beresiko, mereka tahu akan mereka alami jika mereka tetap percaya kepada Yesus. Apakah kita yang tidak mengalami ancaman karena iman kita ini pernah dengan berani melakukan satu hal yang kita tahu dari awal dapat membawa hidup kita pada kesulitan dan risiko besar, tapi kita tetap melakukannya karena cinta kita kepada Tuhan? Dan ketika orang Kristen di Smyrna itu saudara membuktikan kepada penganiaya-penganiaya mereka bahwa Kristus adalah yang terutama, waktu mereka biarkan harta benda mereka direbut, asal jangan Kristus direbut dari hidup mereka, maka pertanyaan pada setiap kita, apakah kita orang Kristen yang tidak mengalami aniaya ini benar-benar hidup menjadikan Kristus sebagai yang terutama dalam hidup kita melebihi semua yang kita miliki? Dan ketika orang Kristen di Smyrna itu saudara hidup dengan perspektif hidup yang rohani, rela menjadi miskin karena mereka melihat kepada kekayaan rohani di dalam Kristus. Pertanyaan yang sama, apakah kita orang Kristen yang tidak mengalami aniaya karena iman kita ini
telah hidup dengan memakai nilai-nilai rohani dan perspektif kekekalan itu. Saudara, dan inilah saudara bagi saya masalah dalam kehidupan orang Kristen kita semua di dunia modern dan bebas seperti yang sekarang ada. Kita jadi terlena, terbuai dengan kenyamanan hidup iman kita. Segala kenyamanan ini dan filosofi hidup dunia ini membuat kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya dengan sengaja menolak jalan salib, menghindari penyangkalan diri, bahkan lebih lagi saudara, sebagian gereja mengajarkan bahwa kalau kamu ikut Yesus, maka kamu bisa mendapatkan berkat-berkat jasmani, kekayaan, kesuksesan, kesembuhan, dan mengabaikan berkat rohani, hal-hal yang tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudara, hidup di zaman modern yang sibuk dan menawarkan banyak kenyamanan, kesenangan ini telah merubah wajah kekristenan menjadi kekristenan yang tanpa salib dan tanpa penyangkalan diri. Salib dan penyangkalan diri sekarang dianggap sebagai wujud dari iman orang Kristen yang hidupnya mengalami aniaya dan ancaman. Bagi kita yang tidak mengalami ancaman, tidak perlu pikul salib, tidak usah menyangkal diri. Karena itu saudara, sikap hidup iman yang luar biasa dari orang Kristen di Smyrna ini mengingatkan kita semua kembali. Setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen, apapun juga kondisi ekonomi kita, miskin atau kaya, kekurangan atau kelimpahan, apapun juga kondisi hidup beragama yang kita ada di dalamnya, kita hidup bebas atau mengalami tekanan dan ancaman, apapun juga hidup kita saat ini sedang lancar saja atau banyak masalah dan pergumulan hidup, setiap kita dipanggil untuk menjalani hidup kekristenan dengan memikul salib dan menyangkali diri. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penyangkalan diri. Dan itulah yang selalu Yesus katakan dalam pengajarannya. Yesus selalu mengatakan, kamu mau ikut aku? Pikul salib, sangkal diri, lalu ikut aku. Yesus tidak katakan kalau kamu mau ikut aku, jadilah miskin dulu baru bisa ikut aku. Dalam kasus tertentu dan bagi orang tertentu, memang panggilan ikut Yesus bisa berarti betul-betul menjadi miskin atau memiskinkan diri. Tapi tidak semua dipanggil dalam arti demikian. Artinya saudara, syarat mengikut Yesus bukan soal miskin atau kaya, tapi soal menyangkal diri dan pikul salib. Kemiskinan tidak selalu identik dengan penyangkalan diri dan pikul salib. Seseorang bisa menjadi miskin tanpa orang itu sedang menyangkali diri dan pikul salib bagi Yesus. Dan di sisi yang lain, kekayaan dapat membuat lebih sulit untuk seseorang rela menyangkal diri dan pikul salib bagi Yesus. Jadi saudara, setiap kita yang berkata, saya siap menyangkal diri dan pikul salib bagi Kristus, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, tindakan apa yang sudah saya lakukan sebagai wujud dari penyangkalan diri saya? Jika kita sulit menemukannya saudara, mungkin kita memang belum pernah melakukannya. Dan apa yang dilakukan orang-orang Kristen di Smyrna itu mengingatkan kita semua kembali, apa artinya menjadi pengikut Kristus. Nah saudara, selain memuji kesetiaan jemaat di Smyrna, Tuhan juga kuatkan mereka untuk tetap bertahan waktu penderitaan mereka menjadi bertambah berat. Apa yang bisa kita pelajari dari yang dikatakan Tuhan itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, hidup iman Kristen adalah hidup yang mempercayai kedaulatan Allah. Nah saudara, saya percaya semua kita, khususnya orang-orang Kristen yang sudah mengenal teologi reform, kita tahu bahwa Allah berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu. Hidup, mati, keselamatan, semuanya ada di dalam wilayah kedaulatan Allah yang mutlak. Nah, bicara tentang kedaulatan Allah dalam arti mempelajari dan mendiskusikan dari aspek teologinya saja, bagi saya itu bukan sesuatu yang terlalu sulit. Namun saudara, kalau bicara tentang kedaulatan Allah dalam arti hidup sehari-hari kita menundukkan diri, mempercayai sepenuhnya kedaulatan Allah yang mutlak itu tidak selalu mudah. Khususnya saudara, ketika kedaulatan Allah itu berarti membawa hidup kita masuk ke dalam masa-masa yang sulit dan tidak mengenakan. Nah, apa yang terjadi di jemaat Smyrna berikutnya ini menunjukkan bahwa walaupun hal-hal yang terjadi itu adalah hal yang sangat buruk, semua itu terjadi dalam kedaulatan Allah yang karenanya kita harus mempercayainya bahwa semuanya itu tidak akan mencelakakan kita. Mari kita lihat lagi saudara ayat 10. Di ayat yang ke-10 Tuhan katakan demikian di ayat ke-10 kepada jemaat Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Apa yang bisa kita lihat dari ayat 10 ini saudara? Bagi saya ada 3 hal yang bisa kita lihat dari ayat 10 ini. Pertama,
ada satu eskalasi penderitaan yang mereka alami. Tuhan mengingatkan orang Kristen di Smyrna itu bahwa penderitaan yang mereka alami ini akan semakin meningkat. Jika sebelumnya hidup mereka dipersulit, mereka dimiskinkan, kehidupan ekonomi mereka dihancurkan, Tuhan katakan ke depannya mereka akan lebih sengsara lagi, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan bicara tentang di penjara, saudara, tentu percaya ini sebuah situasi yang jauh lebih tidak mengenakan, lebih menyusahkan daripada hanya sekedar punya kesulitan hidup dan miskin. Hidup dalam penjara berarti tidak ada kebebasan, dikekang, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, sangat penyiksa dan memalukan. Dan penjara di sini bicara tentang penderitaan yang luar biasa secara fisik maupun mental. Dan Allah tahu mereka akan mengalaminya, dan Allah mengizinkan hal buruk itu terjadi menimpa orang Kristen di Smyrna. Ini yang pertama, saudara, Tuhan ingatkan kamu akan menderita lebih lagi. Lalu yang kedua, saudara, dari ayat 10 kita bisa lihat tentang siapa yang memasukkan mereka ke penjara. Dikatakan di sini yaitu iblis. Iblis adalah musuh utama dalam hidup iman orang Kristen. Dikatakan oleh kitab dia seperti singa yang mengonggong menunggu waktu yang tepat untuk memangsa orang percaya. Dan di sini kita lihat sekali lagi, iblis ini mencoba menghancurkan iman orang Kristen di Smyrna itu dengan memasukkan mereka ke dalam penjara. Tuhan tahu siapa yang melakukan hal jahat tersebut, dan Tuhan mengizinkan iblis melakukannya. Lalu yang hal ketiga dari ayat 10 bisa kita lihat, saudara, tentang durasi atau jangka waktu dari penderitaan yang mereka alami. Dikatakan di sana dengan jelas Tuhan berkata, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, ada banyak perdebatan, saudara, di antara para penafsir Alkitab tentang makna dari 10 hari ini. Sebagian mengatakan itu simbol dari angka sempurna, sebagian lagi kaitkan dengan bagian lain dari Alkitab. Nah, saya sendiri lebih setuju dengan pandangan para teolog yang mengatakan 10 hari di sini sedang bicara tentang sifat dari penderitaan itu yang hanyalah sementara. Penderitaan itu memang akan menyakitkan, sangat menyakitkan, kamu akan dipenjara, tapi Tuhan katakan itu hanya 10 hari. Artinya itu tidak akan berlangsung selamanya. Ada waktunya akan berakhir. Tentu 10 hari di sini tidak bisa diartikan harafiah 10 kali 24 jam, tapi menunjuk pada sesuatu yang memiliki batasan waktu. Tuhan yang mengizinkan penderitaan yang terjadi itu telah menetapkan berapa lama orang Kristen di Smyrna itu akan menjalani penderitaan tersebut. Nah, saudara, 3 hal ini menunjukkan satu kebenaran. Allah berdaulat penuh atas hidup manusia. Allah berdaulat atas penderitaan dan kesusahan hidup kita. Allah juga berdaulat atas iblis dan pekerjaannya. Iblis hanya bisa bertindak jika Allah mengizinkannya dan tetap dalam kendali Allah. Dan Allah juga berdaulat atas waktu. Allah yang menentukan kapan penderitaan itu akan dialami dan kapan akan berakhir. Karena itu, Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Yang artinya, tenanglah, percayalah. Nah, saudara, bagian ini menguatkan setiap kita, khususnya ketika ada hal yang buruk menimpa hidup kita. Walaupun tidak mudah, meskipun kadang rasanya kita sudah mau menyerah, walau jalan keluar dan titik terang itu sepertinya belum kelihatan sampai hari ini, pertolongan Tuhan itu sepertinya entah masih ada di mana. Jalan penderitaan dan kesusahan kita sepertinya masih sebuah jalan panjang yang harus kita jalani. Mari kita mengingat, seperti yang diingat oleh jemaat di Smyrna itu, semua itu ada dalam kedaulatan Allah yang maha baik, maha penolong, maha tahu, maha kuasa, yang mengendalikan seluruh peristiwa yang kita alami ini. Ingatlah, seperti Tuhan mengatakan kepada gereja jemaat di Smyrna itu, jangan takut. Maka demikian juga Tuhan berkata kepada kita semua hari ini, jangan takut, tenanglah, percayalah. Dan seperti Tuhan, saudara, mengatakan kepada mereka orang Kristen di Smyrna bahwa penderitaan mereka itu hanya akan berlangsung 10 hari atau hanya sementara saja. Demikian juga, saudara, Tuhan sedang berkata kepada kita semua hari ini yang sedang dalam pergumulan berat, penderitaanmu itu, kesusahanmu itu hanyalah sementara saja, tidak akan melebihi batas waktu dan kekuatanmu untuk dapat menanggungnya. Atau kalau saya boleh pakai istilah zaman sekarang, badai dalam hidup kita ini pasti satu waktu akan berlalu. Allah tetap berdaulat atas badai yang sedang terjadi dalam hidup kita ini, dan badai ini, saudara, seberat apapun juga satu saat akan berakhir, dan Allah sendiri yang akan
akan mengakhiri badai dalam hidup kita ini. Nah saudara, selain mendapatkan pujian dan penguatan, gereja di Smyrna itu juga mendapatkan janji berkat dari Tuhan jika mereka tetap melakukan apa yang sudah mereka lakukan itu. Seperti apa janji tersebut? Kita masuk ke poin yang ketiga atau yang terakhir. Hidup iman Kristen adalah hidup yang bersandar pada janji Allah. Mari kita lihat saudara di ayat 10 lagi di bagian akhir. Di ayat 10 bagian akhir, Tuhan mengatakan kepada jemaat di Smyrna itu kehendaknya sekaligus janjinya terkait dengan kondisi yang mereka alami saat itu. Dikatakan demikian oleh Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara, ada dua hal jelas di sini. Pertama, ada kehendak Tuhan, kamu harus tetap setia. Dan yang kedua saudara, ada janji Tuhan, kalau kamu tetap setia, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Nah saudara, reward atau hadiah atau upah dalam bentuk mahkota adalah sesuatu yang sudah umum dikenal oleh penduduk kota Smyrna. Kota Smyrna ini dikatakan para ahli Alkitab adalah kota yang sering disebut sebagai mahkota Asia, yang melambangkan status dan kebanggaan dari para penduduk kota Smyrna. Dan mahkota juga mereka kenal sebagai hadiah diberikan pada para atlet yang menang dalam pertandingan olahraga maupun para tentara yang menang dalam peperangan. Karena itu Tuhan berjanji kepada orang Kristen di Smyrna itu bahwa mereka akan mendapatkan hadiah, upah, pahala, bukan sebuah mahkota yang biasa seperti yang mereka sudah kenal sebelumnya, tetapi Tuhan katakan sebuah mahkota kehidupan. Mahkota yang melambangkan sukacita, kegembiraan, kemuliaan yang tertinggi dan yang kekal. Nah saudara, kehendak dan janji Tuhan ini berlaku bukan hanya bagi orang Kristen di Smyrna, bukan hanya bagi para rasul, para martir, orang yang luar biasa dalam hidup imannya, para raksasa iman itu, tetapi janji ini juga berlaku bagi kita, orang-orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja ini. Tuhan menghendaki kita semua untuk tetap setia kepadanya di tengah-tengah banyaknya pencobaan, ujian, tantangan, pergumulan di dalam hidup kita. Kita mungkin tidak mengalami aniaya secara fisik dan ekonomi karena iman Kristen kita seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen di Smyrna itu. Tapi prinsipnya tetap sama saudara. Ketika iman kita mengalami tantangan akibat beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi, ketika iman kita mulai goyah karena banyaknya masalah hidup yang mendera hidup kita silih berganti, ketika pengharapan kita kepada Allah hampir pupus karena pertolongan yang kita harapkan itu sepertinya tidak kunjung datang, maka saudara, ingatlah seperti yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Ingatlah janji Tuhan tadi. Jika kita tetap setia dalam iman kita kepada Kristus, Ia akan memberikan mahkota kehidupan kekal kepada kita. Ingatlah kehendak Allah ini dan peganglah saudara janji Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, surat kepada jemaat di Smyrna ini ditutup dengan satu janji tambahan. Dikatakan di ayat 11 bagian akhir. Di ayat 11 bagian akhir ada satu janji yang secara spesifik Tuhan menyebutkan soal kematian yang kedua. Dikatakan di sana, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah saudara, bicara kematian, kematian adalah musuh yang sangat menakutkan sekaligus musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Semua manusia, siapapun dia, sekaya apapun juga, seberkuasa apapun juga, sehebat apapun juga, sepowerful apapun juga dia, tetap semua harus tunduk pada kematian. Tidak ada satupun manusia yang dapat menghindarinya, apalagi mengalahkan kematian. Namun saudara, walaupun mengerikan dan mematikan, kematian yang dialami oleh setiap manusia itu tetap tidak semengerikan kematian yang kedua. Kematian kedua di sini adalah satu kematian kekal, selama-lamanya menderita dalam neraka karena murka dan penghukuman Allah. Dan tadi dikatakan saudara, kematian kedua ini akan dialami oleh semua orang setelah mereka melewati kematian yang pertama, yaitu waktu roh kita meninggalkan tubuh fisik kita. Tetapi saudara, kita bersyukur, janji Tuhan tadi berkata, kita dapat terhindar dari kematian kedua yang sangat mengerikan itu. Bagaimana kita dapat terhindar saudara? Karena Kristus telah mati mengalahkan kuasa kematian itu bagi kita. Kristus yang diejek dan dikenakan mahkota duri sebagai penghinaan baginya itu
membuat kita kelak dapat mengenakan mahkota kehidupan. Kristus yang telah menderita dan mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa dan saudara dan saya, membuat kita tidak akan mengalami penderitaan dan kematian yang kedua yang mengerikan itu. Kristus yang kaya namun rela menjadi miskin, membuat kita dapat menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Kristus yang dikatakan di ayat 8 sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, membuat kita tidak perlu takut lagi menghadapi kematian, karena seperti Kristus telah mati dan bangkit kembali, kita pun nanti kelak akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan Kristus sendiri yang telah memberikan janji ini kepada orang Kristen di Smyrna dan kepada semua kita yang percaya kepadanya. Mereka yang setia kepada Kristus akan menerima mahkota kehidupan kekal. Karena itu saudara, apapun juga kondisi hidup kita saat ini, entah dalam kelimpahan, entah dalam kekurangan, entah dalam masa sulit atau masa lancar, sedang menghadapi ancaman karena iman kita atau bebas menghidupi iman kita, mari seperti jemaat di Smyrna ini tetap setia kepada Kristus yang telah lebih dulu setia kepada kita. Hanya Kristus satu-satunya pengharapan bagi umat manusia untuk dapat selamat dan terhindar dari kematian kedua itu kematian kekal di neraka. Bersama Kristus, kematian tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, karena kita hanya akan mati satu kali, dan setelah itu menerima mahkota kehidupan kekal yang telah disediakan Allah bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Inilah berita Injil, anugerah Allah bagi kita semua orang-orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan, dalam perenungan kami